Hai Laundryman Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Kita lagi ada di Serpong di BSD. Oke, laundrynya ada di BSD, namanya Zoom Laundry. Kalau pernah nonton di Instagram kita, saya sendiri pernah beberapa kali review dan beberapa kali tamu sering saya ajak sini. Karena memang laundrynya keren banget. Pak Rizal dan teman-teman dari Mytech pernah ngasih tahu, itu patut diliput karena keren banget. Kita akan liput dan sekarang kita sudah spesial hadir di sini bersama ownernya. Nah ini ownernya nih. Ternyata ini ibu dan putranya. Nanti akan perkenalan diri dan sekaligus membahas konsepnya seperti apa. Kenapa membangun laundry sekeren ini, bahkan ada kafenya. Jadi di sana ada kafenya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung berkenalan langsung dengan ownernya. Selamat sore ibu. Selamat sore Pak Apik. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Makasih. Nama saya Ade. Putra saya 3, ini nomor 2, ini adalah manajemen untuk Zoom Laundry. Zoom Laundry, iya. Saya bagian anak-anak sama bagian Setrika. gosok. Mungkin Mas Dirga, silakan perkenalan diri. Silakan Mas. Nama saya Dirga. Ya. Nah, Dirga panggilannya Dirga. Ya saya paling cuman bantu-bantu aja. Oke. Usaha yang mama kan ini usaha kemauan mama sebenarnya dari dulu. Oke, siap. Saya ya dari bisnis sebelumnya belajar dilihat oh laundry kayak gini akhirnya cuma bantu-bantu aja. Bantu-bantu aja. Ini adalah putra nomor 2. Yang putra nomor 1 punya bisnis juga ya Bu? Ya semua anak-anak saya Bisnis. bisnis. Semua, Ya. Dari belajar dari situ Pak. Kalau saya nggak bisa semaju anak-anak saya malu. Ngasih. Jadi moto saya itu anak-anak juga gitu. Jadi saya itu nggak ngelihat dipepet kanan kiri, enggak. Jadi saya ngelihatnya, oh anak-anak saya omsetnya segini, ya saya harus terpacunya ke anak-anak. Terpacu karena anak-anak. Iya. Oke Bu Ade, nah ini kan tiba-tiba membuat laundry yang gede, kita bisa bilang ada 10 stack mesin. Ini konsep awalnya seperti apa? Apakah memang langsung pengen bikin yang keren seperti ini harus seperti apa? Saya backgroundnya ibu rumah tangga, Oh, belum iya? pernah bisnis. Oh belum pernah bisnis? Belum. Jadi yang bisnis itu semuanya anak-anak saya. Oke. Nah, jadi waktu Yes, siap. Thank you. suami saya baru pensiun Oke, dari siap. PLN. Oke. Terus saya ditawarin biar nggak di rumah aja sama kayak anak-anak kerja, mau usaha apa. Waktu itu kita berpikiran buka usaha taliwang, Oh, ayam taliwang di Medan. Anak saya bilang, Mama kalau mau usaha di Medan itu pasti maju pesat gitu. Kita sudah 85% Medan itu Pak, semuanya sudah rapi, prepare semuanya, tinggal berangkat. 2 hari mau berangkat itu, mitra kami yang bagian masak, owner, kita kan bermitra kerjasama sama ayam taliwang yang di BSD. Ya. Ternyata meninggal, kena COVID. Oh kena COVID. Ya, di situ saya nangis-nangis Mbak, ya Allah, ini rezeki saya sudah nggak ada, kita rugi banyak. Oh, iya? Karena sudah sewa ruko, tempat itu 3 tahun, Berapa itu Bu sewa tempatnya? 105 kalau nggak salah per Oke. tahun. Iya, Setahun 100 jutaan. iya. Ya, setelah- 3 iya. tahun 300 jutaan. Iya, sudah konsepnya sudah semuanya sudah Oke. lengkap, udah siap lah. sudah siap, tinggal berangkat aja. Oke. Tiba-tiba Meninggal. meninggal gitu karena COVID, ya udah pupus harapan saya. Untuk bisnis yang lain anak-anak saya maju. Boleh tahu Bu bisnis yang lain? Bisnisnya kalau anak saya yang di ini Kita Pocajang. bilangnya Resto ya, F&B. F&B ya. semua franchise, tapi ya franchise F&B, bantai, sukiyaki, barbecue ya. Terus Pocajang itu jadi masternya yang di Medan sama di Batam. Sumatera Utara. Sekarang buka Meet Me. Meet me. Ya. Buka sendiri kita. Oke. Konsep pertama di Medan. Steak tapi medium ke bawah. Oke, menengah Iya. ke bawah ya. Iya. F&B, tiba-tiba ke laundry Bu, gimana Bu? Boleh Bu, silakan. Ya karena F&B sudah, semuanya sudah. Terus saya stoknya itu waktu di Medan ayam taliwang itu, akhirnya kita kan ngelondrinya setiap 3 hari sekali. Ya. Ada juga
kok kusut, terus ini tiap ini sekian-sekian gitu. Gimana kalau misalnya buka laundry itu setidak-tidaknya kalau kita bangkrut mesin bisa dijual. Siap. Terus kalau laundry itu kan kebutuhan, jadi mau nggak mau harus cuci baju gitu. Jadi saya bilang sama suami saya, Pak, kalau seandainya ini hanya impianku, aku kepengen buka laundry cuman 2 mesin gitu. Karena saya sudah ini ya nyadarin bahwa pengeluaran suami saya untuk ayam taliwang itu gede sekali, nggak ada perkembangan begitu. Langsung tutup sampai sekarang itu mangkrak. Akhirnya saya bilang 2 mesin aja gitu. Di depan rumah aja saya bilang gitu. Saya nggak ngerti tiba-tiba sudah berhubungan sama Pak Rizal, Pak Gustian, Pak Gunawan gitu. Terus tiba-tiba aja waktu itu belum sewa Ruko. Belum tahu ya. Belum tahu gitu. Dan titik ini juga belum Ibu nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Suami saya semuanya. Keren. Nah, itu waktu itu suami saya cari-cari ada ruko yang dijual nggak gandeng, misah juga jaraknya. Ternyata punya Pak Rizal. Kita sebetulnya mau buka di situ, tapi berhubung rukonya pisah. Iya misah. Aku ini beli mesin banyak. Nah kalau misalnya ini dipindah sini sama sini, gimana? Ya udah susah. Tapi sudah terlanjur kebeli. Jangkanya 1 minggu setelah mesin beli, kita ngelirik rukonya Pak Rizal. Akhirnya kita juga nggak tahu itu rukonya Pak Rizal. Ya, akhirnya suami saya keliling gitu ceritanya, menemukan ruko ini yang gandeng. Begitu datang mesinnya sudah banyak. Wis, keren. Gitu. Surprise ya? Iya, saya biasa. Terkejut sekali kan. Aduh, saya pesimis, apa bisa saya jalankan seperti ini? Gimana ini mencet-mencetnya? Saya bilang gitu kan. Gimana ngoperasinya gitu. Terus saya bilang gini, ya Allah Pak gitu. Mungkin ya rezeki saya terharu banget. Ya nangis lah gitu. Apa bisa banyak gini gitu. Ini serius apa enggak sih? Ini join dengan siapa? Bermitra dengan siapa? Enggak, ini aku belikan sendiri untuk kamu. Dia bilang gitu. Keren. Iya, terima kasih. Cuman deg-degan Pak. Terus waktu itu kan saya nggak pede Pak. Kita itu kasih nama apa? Waktu itu orang pihak Mytek kan sudah backgroundnya begini, jadi saya ngikutin aja untuk seragam warnanya juga biru gitu kan. Terus nama sendiri kita itu bingung namanya apa gitu. Waktu itu mau kasih nama hatiku Pak. Terlalu melo lah. Kok hatiku terlalu melo gitu? Iya kan hatiku itu maksudnya sepenuh hati gitu kan. Enggak setuju. Akhirnya terus tala Jum. Lah apa lo Jum, jenenge Jum gitu. Saya itu di Surabaya biasanya manggilnya Jum sama teman-teman Pak. Akhirnya anak saya nomor 1 itu, oh iya Zoom aja gitu, diplesetin dari nama Jum diplesetin menjadi Zoom itu, kita pakai itu. Kita sudah nge-branding semuanya Pak untuk tampilan depan semuanya semuanya Zoom. Ternyata waktu kita haki sudah ada namanya Zoom gitu. Akhirnya kita nambahin aja E-nya gitu, biar nggak merugi gitu, rugi banyak gitu Pak. Jadi pengen nggak ngubah semuanya ya? Iya betul. Tambahin E. Tapi bisa dipatenkan? Sudah ya? Sip. Sudah. Mantap. Nah waktu mau buka itu, ini kan karena kontrakan itu berjalan mulai November Pak. November tahun 2021? Iya. Oke. Kita nggak ada persiapan sama sekali. Saya bingung ini gimana sih, kita nggak ada background sama sekali ke laundry gitu, nol semuanya nggak ada gitu. Akhirnya kalau misalnya kita punya manajemen enak kali ya gitu. Terus saya nanya ke pihak kayak Pak Gustian, Pak gimana Pak caranya? Ya nanti diajarin, tapi sebetulnya ngajarin teori Pak, cuman setrika, bukan setrika, maksudnya cara nyalain boiler. Nyalain boiler aja gitu. Terus masukinnya bagaimana? Cara operasionalnya aja lah. Ya, teknis cara pakai mesin. SOP untuk tamu seperti apa, seperti itu gitu. Tapi saya kurang pede Pak gitu kan. Saya akhirnya berusaha membuka channel di YouTube itu, yang ada keluar Pak Epic semua gitu. Saya tertarik. Iya, Pak Epic, terus Pak Jordan itu saya terinspirasi dari Pak Jordan. Pak Jordan, Pak Rasul itu omsetnya 250 juta per bulan. Saya ngebayang, waduh kalau saya 250 juta per bulan gimana gitu kan. Seneng banget. Iya, seneng banget. Akhirnya saya coba-coba lihat di Instagramnya Bapak itu ada nomor telepon. Saya mencoba WA, tapi yang keluar mesin. mesin menjawab. Mesin menjawab.
mesin 2 tek, apa 4 tek, apa 3 tek, sekian. Duh, kalau saya sudah punya mesin bagaimana gitu. Muncul lagi, kalau stek 4 sekian. Mohon maaf Pak gitu. Saya ini sudah punya mesin, saya hanya minta pendampingan untuk manajemen. Stek sekian gitu. Kalau 4 stek sekian, kalau 5 stek sekian. Kok robot lagi? Iya. Kita akhirnya waktu itu awal Desember buka nekat Pak. Untuk karyawan, kita cari karyawan sudah dapat 4. Tapi begitu besoknya Pak mau acara nggak datang Pak. Kita sudah ada kue-kue seperti itu Pak. Oke. Kok nggak datang gitu? Nggak datang Pak. Aduh, akhirnya saya kasih ke orang Pak. Saya down Pak. Terus katanya janjinya oke iya janji segini kok nggak datang gitu. Terus kita tutup Pak, nggak buka sampai 2 minggu. 2 minggu ya gitu Pak. Oh ya udah kita sudah interview gini udah. Saya kasih seragam kaos gitu Pak. Ini ya tanggal sekian kita ini mau buka gitu. Saya udah pesen Pak makanan. Nggak datang Pak. Kedua kalinya Pak. Nah sudah gitu saya down Pak. Aduh gitu. Suami saya udah marah-marah, kami tuh nggak ada persiapan apa-apa, nggak buka ini, jalan ini, ruko ini ya, sewa ini. Kamu kalau nggak ada persiapan, udah bubar aja seperti itu. Nah, karena mencari SDM itu susah, waktu itu kita tutup lagi Pak 2 minggu. Nah, kita dapat lagi Pak akhir bulan Desember. Mau tahun kita baru. Buka, ya. Kita nekat buka itu Pak, walaupun belum ada persiapan. Pegawai juga siap. Pegawai siap, yang nggak datang makanannya Pak. Cateringnya nggak datang. Cateringnya Pak, bener-bener Pak nggak datang Pak. Nasi nggak datang, ini nggak datang. Ustadznya yang duduk di sini, amin. Saya begini, iya. Sampai jam 2, sholat dulu, iya sholat gitu. Saya tolak. Gimana ini ya? Gimana ini kok nggak datang gitu Pak? Suami saya nggak datang. Saya nggak ada kenalan Pak. Anak saya cuman ada ustadz sudah pergi Pak. Terus saya diajak ngobrol sana sini melongo Pak. Iya Pak. Karena cateringnya belum datang. Nggak datang Pak. Saya hubungin saya ini nggak datang Pak. Itu Pak. Saya benar-benar down Pak. Malu. Bukannya apa-apa. Bukan masalah kuenya atau apa Pak. Kita ngundang-undang. Makanan nggak datang. Nggak ada apa-apa. Malunya gimana? Alasan dari pihak catering macet karena tahun baru. Saya nangis. Saya itu malamnya itu mau bunuh diri Pak. Beneran itu bener. Bu? Iya, saya mau bunuh diri karena ada tisu, boleh tisu. ini Pak, kalau orang miskin itu pakai ini Pak. Ibu masih lucu aja sih. Saya telepon suami saya, Papa nggak datang. Acaranya itu banyak tamu. Pak Rizal ngasih kue tar, banyak karangan bunga. Saya sendiri gitu. Tanya saya nggak ngeh gitu karena saya gemeter nggak ada kuenya. Salah sendiri ngapain undang-undang? Hah? Itu Pak, nggak support saya Pak. Saya langsung beli baygon Pak di Indomaret. Begitu mau minum ada aja WA dari pegawai Pak yang bilang, Bu, besok saya masuk jam berapa? Mau minum nggak jadi? Oh iya kamu besok masuk siang aja yang ini nih. Mau minum? Bu, ada komplainan dari ini. Aduh, kapan saya minum baygon kalau begini gitu kan? Nggak jadi Pak, saya bunuh diri Pak karena tanggung jawab saya kok banyak akhirnya Pak gitu. Nggak jadi Pak, besoknya itu saya 3 hari nggak makan nggak tidur Pak, kepikiran terus. Malunya itu diubun-ubun Pak, beneran seumur hidup baru ini malu saya nggak ketulungan. Awalnya kita omset saya memang kecil Pak. Awal berapa? 200 ya? Satu harinya. Enggak, 500 lah. 500.000 sehari. Sehari, Oke. 500, 500. Beberapa Dalam hari. waktu? Sampai 2 minggu. Oke. Itu aja stuck di situ. Gitu, 2 minggu, 2 minggu itu 500, 300 Ya. seperti itu gitu. Terus saya pesimis, ini bisa nggak gaji karyawan Ya. seperti itu. Oke. Apalagi saya yang pontang-panting ini anak-anak backgroundnya itu nggak ada yang di laundry atau Bisnis. bekerja Oke. gitu. Jadi yang belum pernah kerja gitu ya, yang adalah yang apa ya udah kita terima. Ya kita yang gaji kita yang sengsara Pak. Saya bongkarin packingan, saya yang setrika yang apa gitu. Kena komplain ini kok begini, Ya, ini ya. kok kusut, ini kok begini gitu. Oke. Ya saya kerjanya ekstra. Dari pagi masuk datang saya ke sini sampai jam 12, jam 1 baru pulang. Bongkarin packingan tiap hari. Kalau saya ke tempat setrikaan
yang di ini kasir nggak bisa apa-apa gitu. Saya kalau di kasir yang di sana ini setrikannya bisa. gimana, nggak Oke. pernah pegang boiler atau apa. Selama 2 bulan. 2 bulan seperti Kacau. itu. Iya, Jadi kacau. ibu semua yang ngajarin mereka ya. Saya gitu. Biasa. Saya sampai dengan sekarang ini omset saya itu alhamdulillah Pak. Iya. Boleh akhirnya disampaikan? barokah. Boleh disampaikan. Buat inspirasi bu. Iya. Ini Pak bagian manajemen. Kalau saya Berapa? bagian dapur. Mas, berapa sekarang mas omsetnya kira-kira? Sehari ya kata-kata 5 juta. 5 juta sehari. Apalagi kalau Sabtu Minggu katanya ramai banget ya di sini ya. Kita pernah tembus hampir 10. Hampir 10 juta Satu hari. per hari. Apalagi pas lebaran gimana lebaran? Wah itu numpuknya Berapa itu sehari? Dapatnya 10 jutaan juga ya? ya. Apalagi kalau dinaikin harganya tempat kita aja 40.000 per hari, per kilo ya. Per kilo ya? Per kilo. 40.000. Ya, omsetnya akhirnya berkali lipat kan. Apalagi kalau mesinnya banyak kayak gini, bisa 20 juta kali sehari. Jadi kita juga pengen nyampein ke teman-teman yang nonton di sini, Bapak Ibu yang nonton semuanya bahwa kalau kita punya modal pun ternyata nggak segampang itu menjalankan. Kita harus tahu, paham cara pengoperasian, SOP, alur proses. Belum lagi nanti pas waktu ada komplain. Nah, ini namanya jasa. Customer beda-beda. Iya, treatment customer beda-beda, standarisasi dari customer pun juga beda-beda. Nah, tadi menunjukkan bahwa fungsi manajemen itu yang penting. Dikala memang kita mau membangun bisnis, ternyata bukan sekedar mau harga mesin murah, terus tempatnya cari yang murah. Ternyata milih lokasi pun beliau juga memilih yang memang benar-benar sesuai dengan ekspektasi dan memang sesuai target market. Nah, yang tadi bercerita tentang mesinnya langsung banyak. Ternyata surprise dari sang suami. Cie, untuk istri tercinta. Cie. Terima kasih suami saya. Iya sih. Luar biasa. Jadi perjalanannya memang nggak mulus-mulus amat ya Bu. Jadi 6 bulan sekarang sudah omset 5 juta per hari, kisarannya seperti itu. Berarti kan loadnya kita bisa ngitung ya teman-teman. Di sini ada 10 stack mesin MLG 22 dari Maytech. Jadi kalau jam bukanya jam berapa Bu? Jam 6. Jam 6 pagi sampai Jam 10 malam. jam 10 malam. Wih, lama ya. Berarti berapa? 15 jam? 16 jam? 16 jam. Ya, karena ini dulu kan saya langganan laundry. Nah, laundry saya ini tutupnya jam 4, jam 5. Oke. Sedangkan saya Pulang kantor? dulu masih zaman kuliah. Oh, kuliah ya? Pulang kuliah jam 5. Baju Udah tutup? Udah habis, udah tutup. Kalau laundry lain udah pada tutup. Oke. Nah, akhirnya ya udahlah kita dari pagi buat Yang paling setiap pagi orang mau berangkat berangkat kantor. pulang malam orang untuk pulang Pulang dari kantor. aktivitas. Nah, Akhirnya bikin jam 6 ya, pagi. justru pagi udah banyak yang datang jam 6, jam 7. Bahkan sebelum buka udah ada orang ada yang Bisa, datang. keren. Jadi kalau 10 stack mesin dengan 16 jam kerja, aduh luar biasa ya. Bisa ada sekitar 15 load gitu berarti per set mesin. Kalau kali 10 ya berarti 150 load per hari. Ih, ngeri. 150 lot per hari, luar biasa. Harganya berapa Bu per lot di sini? 45. 45. 45.000 ya. 45.000 teman-teman, 45.000. Karena segmen marketnya berbeda, yang datang juga berbeda di sini. Untuk self service kita cuma 25. Oh, self-service 25.000. Tapi deterjen bayar lagi? Enggak? Iya, bayar. Oh, bayar lagi. Berapa kalau deterjen? Cuma Rp2.000. Rp2.000. Terus softener ada? 2000. Ada sama 2.000 lagi. Plastik bayar lagi? plastik bayar lagi. Berapa? 3.000 untuk satu. Yang ukuran 60. Ukuran 60. Iya. Itu bisa buat berapa kilo baju, Bu? 10. Satu lot. 10. 10. Berarti 2 lot ya kira-kira, kurang lebih. Satu lot 5 kilo kan ya di sini? Satu lot 5 kilo. Oke, menarik ya. Berarti sekitar 30 ribuannya sama aja sebenarnya. Nggak nyampe 30 Pak. Nggak nyampe 30.000. Oke, nah ini yang menarik lagi dari Zoom Laundry, owner-ownernya ini adalah beliau itu pernah saya dengar pada waktu antar jemput pakai Alphard, teman-teman. Oh iya. Loh kan, ketawa semua kan? Boleh ceritain? Karena waktu awal-awal itu kan banyak yang ini kok nggak ada antar jemput sih, sebagus ini nggak ada antar jemputnya gimana sih? Ya Oke. udah saya ngelondri ke sana. Aduh, yang datang customer waktu itu lebih sangar-sangar gitu kan. Sangar-sangar. Saya waktu itu pernah dianggap jadi pegawai, Iya. kira pegawai. Iya, saya dimarah-marahin, Oh iya? saya dibantah-bantah, saya dibilang gini,
kamu main HP aja, ini cucian saya itu di mobil, ambil di sana. Terus kadang itu saya duduk sama suami saya bilang, Mbak, kok di sini? Itu kasir itu sendirian, kasihan. Bantu kenapa sih gitu? Nanti tak bilangin sih sama bosnya ya gitu. Saya nih nomornya bosnya itu bosnya itu yang masih muda itu kan katanya gitu. Tak laporin kamu dipecat kamu ya gitu. Iya ya Bu. Kenapa sampai kayak gitu Bu? Karena pakai seragam juga ya? Saya pakai seragam Pak. Dan dari awal pembukaan itu kan saya di sini terus. Saya pakai seragam dengan anak-anak sama. Saya juga yang bantu anak-anak, ayo bantuin ambil di mobil gitu, ngangkat-ngangkat ke sini gitu. Saya juga memberi contoh seperti itu gitu. Dan memang wajah saya memang wajah deso Pak. Deso gimana sih? Jadi kan enggak lah. Jadi kan juragan. Gimana terus? Tahunnya Mas Dirga. Mas Dirga gitu. Ini berarti ya dikiranya ya. Iya gitu. Oke. Terus pakai Alphard di mana tadi Bu? Nah, pakai Alphard itu karena banyak yang komplain, ini segede ini nggak ada antar jemputnya gitu. Ya udah Dir, mobilnya Mama aja pakai. Akhirnya kita antar jemput selama 2 bulan ya pakai Alphard itu. Tapi ada ya orang malah lebih suka malah kan lebih keren banget itu. Trustnya lebih tinggi. Iya, keras banget lah pakai Alphard. Iya, karena bensinnya Pak nggak nyocok Pak. Iya, nggak nyocok Bu. Iya, akhirnya kita ambil Grand Max. Grand Max, akhirnya ada mobil beneran. Ada mobil beneran khusus. Alphard KW. Iya. Ada Grand Max nggak punya driver. Ya, oke. Saya driver Pak. Beneran? Saya itu sampai sekarang yang driverin Mbak. Soalnya yang ngelamar-ngelamar di sini nih kebanyakan naik motor. Bisanya naik motor, yang manual itu nggak pernah bisa, jarang lah yang ada. Ya udah, saya itu kalau misalnya ngedriverin Pak, sampai nyasar-nyasar, sampai ke kuburan pernah gitu, ke bengkel pernah. Iya, bener gitu. Tapi satuan saya yang morat-marit Pak. Morat-marit, karena nggak ada yang jagain di belakang. Nggak ada Pak. Nah, tapi kan tadi sudah saya tekankan bahwa apa yang disampaikan Bu Ade tadi, membangun bisnis itu tidak melulu tentang uang, tentang cuman punya modal, yang penting jalan. Bu Ade tadi sudah cerita, Mas Dirga, Mas Reza, dan Mas Nando ya, Mas Nando, putra-putranya beliau pun membangun bisnis itu rata-rata dari franchise. Kenapa franchise? Karena sudah ada manajemennya, beliau langsung jalan. Jadi manajemen kan enak, lebih enak. Jadi nggak mulai dari step 0 lagi, tapi mulai dari step 5 atau step 3. Jadi nggak mulai dari 0 gitu loh. Trial error udah nggak perlu dan sebagainya. Coba kalau mulai dari awal seperti Ibu tadi. Gimana tadi? Nangis. Berapa kali nangis? Berapa kali nangis? Sekarang nangis terharu ya Bu? Sekarang nangis bahagia. Oh bahagia. Jadi saya perlu menambahkan sebentar Bu ya terkait masalah lokasi tadi, bahwa ini lokasinya kalau kita review tadi, kita sempat review sekilas, ini daerahnya apa sih? Oh ternyata ini daerahnya menengah ke atas. Kalau menengah ke atas terlalu murah harganya pun juga orang nggak berani. Betul Pak. Betul iya kan? Pak. Bener ya? Benar. Saya itu Pak berapa kali ya Pak, customer saya datang ke sini bilang gini, saya ini mau satuan tapi harganya kok segini, apakah aman bagi baju saya gitu? Aman Bu, saya yakin aman gitu. Terlalu murah enggak gitu, saya ragu-ragu seperti itu Pak. Tapi ada juga yang bilang ini kok mahal gitu. Aduh terlalu mahal. Kadang itu nanya-nanya di sini, oh ini tempatnya bagus, oh enggak, harganya menjangkau. Akhirnya dibawalah semua jadi langganan kami seperti itu gitu. Tempatnya bagus dipikir mahal gitu kan. Terus tapi begitu sekarang Pak, banyak customer saya bilang saya mau satuan nih, murah banget ya, saya takut nggak aman gitu. Akhirnya saya batalin katanya gitu. Ya udah saya genjot aja harganya lah segini, tapi ya sesuai lah, harga sesuai mutu. Benar. Saya mah seperti itu. Benar. Karena memang marketnya kita lihat, kita melihat dari sisi drone aja, ini perumahannya juga rumah-rumah yang kayak kalau saya lihat pasti di atas 2M, 3M di sini. Jadi rumah-rumahnya udah kelihatan, dan biasanya tantangannya adalah mereka sudah punya pembantu, mereka udah punya mesin cuci. Ngapain sih harus ke laundry? Ternyata ke laundry itu awalnya mereka cuma mencucikan baju mahalnya, baju yang nggak bisa dicuci oleh pembantunya. Tapi karena kesini ternyata fasilitasnya lengkap, bisa membership misalnya suatu saat, orang pasti akan konversi kok, baju sehari-harinya pasti kesini. Akhirnya nggak perlu nyuci lagi di rumah, nggak perlu pakai pembantu lagi, karena lebih murah jatuhnya kalau laundrynya nyucinya di laundry seperti itu. Karena kita lihat ini rame banget, tapi memang agak susahnya adalah ini jalurnya searah, kadang agak malesnya orang putar balik. Putar balik kita agak susah.
Oke teman-teman, kita sudah seru-seruan ngobrol bareng Bu Ade dan Mas Dirga terkait membangun Zoom Laundry yang memang keren banget. Dan ternyata ceritanya juga keren banget, backgroundnya juga luar biasa. Dari sedih menjadi terharu, nangis bahagia katanya. Yes, keren. Nah, sebelum kita tutup Bu, mungkin ada yang perlu disampaikan Bu Ade atau Mas Dirga? Mungkin silakan Bu. Saya berencana mau buka cabang, Pak. Keren. Insya Allah. Nah, ini rencana saya mau buka yang kedua karena memang laundry ini menjanjikan, Pak. Wis, keren. Iya, gitu ya, Bu? iya menjanjikan. Dengan satu mesin ini sudah bisa dibayangkan ya, Pak. Tapi ya gitu, Pak. Sebetulnya untuk laundry itu ya, Pak, konsepnya itu harus ada, Pak. Yeah. Interiornya untuk kenyamanan customer itu harus Benar. ada, biar nggak mati. Kuncinya itu di situ. Kayak Gitu. tariknya di Jadi nantinya kalau misalnya saya bikin lagi, ya mungkin harus lebih baik lah dari Zoom Ya. yang pertama. Maunya sih seperti itu, Pak. Keren. Gitu. Masih cari-cari SDM yang benar-benar. Kita bisa bantu. Kita bantu. Udah kenal, udah dibantu. Oh, siap. Yes, makasih, Pak. Ya. Gitu. Tinggal Iya. Iya. Luar biasa, Bu Ade sharingnya. Terima kasih waktunya. Makasih. Terima kasih atas jamuannya yang luar biasa. Oh, siap. Monggo silahkan. Nanti kalau kurang kita kirim lagi. Ada kalau kurangnya. Setiap kali saya lihat Instagram, YouTube-nya Pak Apik, saya tuh kepengen pakai kaos seperti Oh, ini. siap. Akhirnya tercapai. Keingin saya tercapai. Alhamdulillah Allah Kapal itu. kapal. Iya. Kalau kurang gede mungkin Mas, maaf ya. Kita kirim. Siap. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat inspirasi, semakin semangat membangun bisnis laundry yang profitable dan bermanfaat bagi banyak orang. Saya Apik Primadia undur diri. Adik. Dirga. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Thank you.